Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Billahi anta maksudi wa ridho kamatuti. Jumpa lagi dengan channel Tuku Marifat, masih dalam membahas metode agama perspektif tasawuf eksakta dalam edisi ngaji kitab Qadim. Untuk kali ini sesi ke-6. Jadi kitab Qadim itu adalah kesadaran, ya, atau mau sebut kitab kesadaran. Jadi bukan kitab buku, bukan kitab mushaf. Bahasa Mbah Gus Dur, Al-Quran Qadim wahyu minyo tanpa tulis bisa diwaca. Iku jangan guru waskita dan cepake ning jero dodo. Itu kitab Qadim, jadi bukan kitab tertulis. Kali ini sekali lagi itu sejatinya manusia, kekatnya manusia, inti manusia adalah kesadaran. Kesadaran ada akal, kesadaran kolbu atau rasa atau nafsun, dan kesadaran ruh. Kesadaran ruh. Hakikat manusia adalah kesadaran. Sesuai alat membaca gelombangnya, tingkatannya. Kali ini kita akan membahas hubungan antara kitab Qadim dan kitab baharu. Kitab Qadim adalah kitab kesadaran, kitab baharu adalah kitab mushaf, ya. Walaupun kesadaran juga ada baharu-baharunya juga. Ada kesadaran hakiki, kesadaran akal, rasa, dan ruh. Ada kesadaran yang hakiki, yang inti adalah kesadaran ruh. Ada kesadaran ruh. Kesadaran akal dan rasa ini juga sifatnya baharu karena tersekat ruang dan waktu. Kesadaran yang hakiki, yang kesadaran ruh, yang itu sifatnya wujudnya adalah frekuensi, vibrasi, energi. Frekuensi, vibrasi, energi atau gelombang, frekuensi, dan energi. Vibrasi, frekuensi, energi. Untuk gelombang, frekuensi, dan energi kalau menurut istilah Tesla, ya. Tidak ada rupa, tidak ada huruf, tidak ada wujud, tidak ada sebagainya. Semua bentuk adalah gelombang, dan itu gelombang adalah gelombang energi. Gelombang adalah gelombang energi. Ya. Hubungan antara kitab Qadim dan kitab mushaf, ya. Jadi kalau mau boleh diringkas, kitab Qadim itu adalah kesadaran, atau lebih tepatnya adalah peristiwa kesadaran. Dan kitab mushaf adalah berita, ya, beritanya. Jadi beritanya atau ya pemberitaannya. Setelah itu di-download, diturunkan, dirilis menjadi sifatnya baru diberitakan dalam bentuk kitab mushaf. Nah, kitab Qadim ini ada sekali lagi adalah tentang kesadaran. Kesadaran atau peristiwa dari kesadaran. Peristiwa dari kesadaran. Sekali lagi itu peristiwanya bentuknya adalah metafisika. Metafisika bukan semata fisika, walaupun yang bisa membaca adalah membaca gelombang sifatnya metafisika. Jadi kejadian, cuma kalau dikatakan sebagai kejadian atau peristiwa, ini kok konotasinya negatif, ya. Karena peristiwa kejadian itu konotasi sehari-hari kita adalah negatif. Biasanya suatu accident itu adalah kejadian. Padahal dimaksud kejadian ini bukan negatif, tapi adanya peristiwa. Kalau bahasa Jawanya dumadi lah. Kalau dumadi itu segala yang ada ini namanya dumadi. Yang nyata ini adalah dumadi. Jadi bukan peristiwa yang berkonotasi negatif. Cuma kita punyanya hanya bahasanya peristiwa atau kejadian. Kejadian itu biasanya digunakan untuk hal yang negatif. Sesuatu yang ada yang bukan benda tapi sebuah hal atau peristiwa, ya itu dimaksud dengan kejadian, tapi bukan
kejadian yang konotasi negatif seperti eksiden, kecelakaan dan sebagainya. Atau bahasa lain nggak ada, bahasanya nggak ada. Ya kalau boleh pakai istilah ya istilah bahasa Jawa dumati. Dumati itu bisa hal yang agung, dumati bisa justru untuk konotasinya kalau di Jawa disebut dumati itu ya sesuatu yang agung, sesuatu yang indah. Tapi kalau kejadian sesuatu yang tidak dikehendaki, yang buruk dan sebagainya. Itu masalah di sini dalam masalah bahasa. Jadi kita secara pribadi sulit untuk mengartikan sebuah dumati keadaan yang terjadi atau ya keadaan yang terjadi mungkin lebih singkat ya, lebih netral daripada kejadian. Keadaan yang terjadi itu mungkin lebih netral daripada kita dengan kejadian atau peristiwa. Jadi kitab Qadim itu adalah keadaan yang terjadi di dalam alam kesadaran, di dalam alam kesadaran. Baik kesadaran akal, kesadaran nafsu, kesadaran ruh ya. Cuma ketika disebut dengan kesadaran akal juga ini juga sifatnya bukan fisika tapi metafisika. Begitupun nanti kesadaran rasa atau kesadaran kolbu atau kesadaran nafsu itu juga lagi-lagi juga metafisika. Apalagi kalau itu adalah kesadaran ruh, itu adalah maha metafisika atau supra metafisika atau ultra metafisika yang tidak dapat terdeteksi dengan alat membaca kesadaran yaitu berupa akal dan kolbu. Akal dan kolbu. Nah, bagaimana mungkin jadi kalau ini memang literasinya agak susah juga mencarinya bagaimana ya. Kira-kira gambarannya adalah sebenarnya kejadian-kejadian di alam ruh, di alam qadim yaitu baku mutlak dan kekal yang itu sifatnya wujudnya hanya ada gelombang atau vibrasi frekuensi energi ya hanya itu sebenarnya tidak dapat dideteksi, tidak dapat dibaca oleh alat membaca kesadaran rasa maupun alat membaca kesadaran akal. Jadi tidak dapat dibaca oleh rasa, tidak dapat dibaca oleh akal ya. Namun hanya dapat dibaca oleh roh. Nah, seperti hanya para rasul, para nabi itu yang sudah mencapai kesadaran ruh, tingkatan kesadaran ruh mana bisa membaca hal yang terjadi itu atau dumati itu atau kejadian itu, kemudian baru dikonversi, dirilis menurut kapasitas alat membaca kesadaran yaitu rasa dan akal. Jadi sebenarnya sudah diturunkan dimensinya dari dimensi roh yang sifatnya vibrasi atau gelombang, frekuensi dan energi menjadi vibrasi gelombang dan gelombang vibrasi frekuensi dan energi rasa yang dapat dibaca oleh rasa. Kemudian selanjutnya dapat dibaca oleh akal, selanjutnya dapat dibaca oleh panca indera ya, pada didengar, dirasa dan dilihat, dengar dan dirasa. Jadi sudah mengalami konversi dari konversi penyadaran dimensional. Yang bisa mensetarakan itu ya para rasul, para aulia, para nabi yang sudah memiliki atau mencapai kesadaran ruh, baru bisa dibaca kemudian dikonversi, dirilis menjadi yang dapat dibaca oleh kesadaran rasa dan oleh kesadaran akal ya, oleh kesadaran rasa dan kesadaran akal. Jadi sudah terjadi. Jadi bukan membaca langsung dari kesadaran rasa atau apalagi dibaca langsung kesadaran akal, karena itu posisi dimensinya sangat jauh berbeda ya, sangat jauh berbeda. Tidak bisa terjangkau oleh kesadaran akal dan kesadaran kolbu atau kesadaran nafsu atau kesadaran rasa. Nah, jadi yang dimuat di dalam yang kemudian dirilis menjadi kitab mushaf itu sebenarnya sudah representasi, bukan presentasi utama, representasi karena supaya disesuaikan, diadaptasikan menurut
kadar kemampuan alat membaca kesadaran atau alat membaca gelombang kesadaran yang itu rasa dan akal. Itu sudah terjadi penurunan ya, penurunan derajat atau dimensi kesadaran, bukan langsung dari ruh sana, dari kesadaran ruh sana. Yang para nabi, para rasul, para aulia, para anbiya sudah mencapai ke sana ya, sudah. Jadi pengalaman itu kemudian diturun menjadi. Nah, karena pada hakikatnya kalau langsung jelas tidak akan bisa, apapun keadaannya akan bisa kalau si pembaca ini tidak diberi peningkatan kapasitas yang bisa membaca gelombang ruh atau gelombang kesadaran ruh, tidak akan bisa. Maka harus mesti diturunkan menjadi yang derajat dimensionalnya itu setara. Kalau tidak akan bisa. Begitupun nanti semua redaksi-redaksi itu hakikatnya dibaliknya adalah ada sesuatu yang terjadi ya, suatu dumadi yang terjadi, suatu kejadian, suatu peristiwa ya, satu keadaan yang terjadi, bukan jadi kemudian diberitakan dalam bentuk verbal tulisan atau verbal lisan, dan itu sudah mengalami konversi yang tentu dirilis, diterbitkan sesuai dengan kadar kesadaran di masyarakat di zaman pada waktu itu. Nah, kita bisa melihat misalnya bagaimana kita menggambarkan kalau dalam satu ayat misalnya di surat Hasr ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasyaddian min khasyatillah wa tilka amsaluna ribualin nasi la'alam yatafakkar. Bagaimana mungkin kita akan bisa melihat kalau Al-Quran Qadim ini yang sebenarnya suatu peristiwa kejadian di alam Qadim, yaitu yang sifat wujudnya adalah alam vibrasi frekuensi energi atau alam gelombang frekuensi energi ya, diturunkan itu, kemudian kalau itu diturunkan terjadilah gunung itu hancur berantakan. Nah, kita tidak bisa melihat bagaimana model turunnya orang yang itu sifat wujudnya adalah gelombang atau gelombang frekuensi energi ataupun vibrasi frekuensi energi ya, turunnya seperti itu, bukan sebuah mushaf yang diturunkan di atas puncak gunung atau sebuah tulisan ya, suara yang disuarakan ke puncak gunung ya, nggak bisa semata-mata diasosiasikan seperti itu. Yang pertama, menggambarkannya tidak akan bisa. Kemudian begitupun bagaimana bentuk hancurnya, toh juga tidak ada sebuah peristiwa yang bisa diabadikan, bisa diriwayatkan, dihistorikan, apakah itu berupa artefak atau itu berupa berita namanya sebuah gunung yang tiba-tiba meledak gitu ya, yang itu gambarnya, kabarnya adalah karena ada ayat turun, ya kita juga tidak serta-merta dapat keterangan informasi yang seperti itu. Di sini terjadi kesenjangan bahwa peristiwa yang ada di alam ruh, yaitu peristiwa vibrasi, frekuensi dan energi atau peristiwa gelombang, frekuensi dan energi, kemudian diturunkan gelombang dimensinya, itu menjadi peristiwa yang dapat dibaca oleh akal yang dibantu oleh panca indera yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Ini tidak serta-merta dapat didudukan. Namun kita yakin bahwa berita di dalam ayat Hasr itu pasti nyata adanya, hanya tidak dapat dipresentasikan bagaimana bentuk wujudnya yang dapat dilihat, didengar, dan dirasa. Inilah hubungan antara kitab Qadim dan kitab Baharu. Kemudian, dan itu sampai kepada kita, baik dalam kesadaran kita maupun akal kita maupun di keyakinan kita, itu melalui perantaraan
Rasulullah atau menurut lisan Rasulullah ya, lisan Rasulullah. Di mana Rasulullah itu adalah wa mayantiqu anil hawa in huwa ila wahyu. Percakapannya adalah isinya wahyu, tidak ada yang lain. Nanti kalau dilihat dengan direferensi dengan hadis Aisyah, kan Nabi khuluqul Quran, Nabi itu akhlaknya adalah Quran, sehingga bisa dikatakan Nabi itu adalah Quran yang berjalan. Jadi Quran yang asal dari Quran Qadim, kemudian mewujud menjadi Quran yang berjalan, yang diperagakan, yang dipresentasikan, yang ditampilkan oleh Zahiriyah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Nah, demikian hubungan antara kitab Qadim yang sifatnya baku mutlak dan kekal, yang itu tidak berupa lafal, huruf, suara, dan rasa, yang hanya isinya adalah gelombang, frekuensi, energi atau vibrasi, frekuensi, energi. Sedangkan yang ada di kita adalah berupa wujud nyata yang serba materi yang dapat ditangkap oleh panca indera, kemudian diinterpretasi menjadi akal, sehingga menjadi gelombang pikiran nyata langalah yatafakkarun ya. Ini hubungannya supaya kita menjadi sebuah batasan bahwa nanti ketika kita menjalani mengaji Quran Qadim itu bukan semata-mata membahas dari segi narasi ayatnya, tapi lebih kepada bagaimana presentasikan atau merepresentasikan suatu keadaan yang terjadi yang itu dialami di alam Qadim oleh orang-orang yang sudah mengalami akan hal itu, yaitu yang statusnya adalah Rasulullah, kemudian itu menjadi tali wasilah penyambung antara dunia dan akhirat sehingga bisa berjalin langsung dengan Allah. Karena dalam hadis Nabi dinyatakan besertalah kalian dengan orang yang sudah beserta Allah. Besertalah dengan Allah ya. Jadi yang diminta adalah beserta dengan Allah. Kalau tidak bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang beserta dengan Allah. Jadi ada satu sosok yang sudah beserta dengan Allah, yang ini tentu saja dialami oleh al-ulama'u warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi ya, ulama pewaris Nabi. Dan secara umum nanti nanya ulama rasi itu namanya ya wali mursyidah atau mursyid, karena mursyid itu sendiri sebenarnya adalah sebagai sifat daripada wali. Jadi mursyid sebagai sifat daripada wali, bukan ontologi bebas, tapi mursyid adalah sifat daripada wali-waliyam mursyidah kalau dalam surat Kahfi, walan tajidalahu waliyam mursyidah. Jadi sifat daripada sang wali. Nah, siapa wali sebenarnya? Nanti ada Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadz-dzulumati ilan nur. Yang wali yang sejati adalah Allah itu sendiri. Allah waliyun. Allah adalah wali. Hingga kemudian ada khalifah wali, sehingga ada khalifah ini jailun fil ardi khalifah. Nah, itulah jalinan-jalinan antara hubungan antara Quran Qadim dan Quran baru. Sekali lagi, Quran Qadim itu sifat baku dan kekal, sifat baru adalah yang diberitakan ya. Quran Qadim adalah Quran yang berada di asalnya ada alam roh atau alam kesadaran, kesadaran akal, kesadaran rasa, dan kesadaran roh, yang sifatnya adalah metafisika yang diberitakan. Sedangkan Quran Mushaf yang sekarang diberitakan dari atau bentuk atau model beritanya. Jadi itu sudah representasi dari Quran Qadim. Bisa dibilang seperti itu kalau dilihat analognya. Quran Qadim itu sebagai posisi, kemudian Quran Mushaf sebagai representasi atau presentasi dari posisi itu, dari yang ada itu. Nah
Nanti ke depan kita akan bicara di sesi berikutnya itu bahwa sebenarnya Al-Quran Qadim yang kemudian itu diberitakan menjadi bentuk Al-Quran Mushaf itu adalah perjalanan kesadaran orang per orang. Jadi kesadaran orang per orang, ya, yang kualitas dimensinya, kualitas derajat orang per orang atau personalitinya atau kepribadiannya itu ya mulai keberadaan Nabi Adam, keberadaan Nabi Idris, keberadaan Nabi Musa, keberadaan Nabi Muhammad, terakhir karena pribadi Nabi Muhammad. Jadi perjalanan itu yang mirip menempuh perjalanan dari awal sampai akhir secara paripurna, mulai dari model perjalanan Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Tapi hakikatnya itu menceritakan sebuah perjalanan kesadaran orang per orang yang itu nanti dianalogkan, disandarkan, direferensikan, dirujukan pada perjalanan para nabi, para rasul yang sudah pasti itu adalah perjalanan yang paripurna. Hakikatnya tentang bicara Quran Qadim tentang, maka disitulah nanti kita akan ketemu apa yang dimaksud dengan ikro kita baka kafa binasikal yauma alaika hasiba, akan ketemu akhirnya di situ itulah kita kesadaran. Sehingga kita pada edisi ngaji kitab Qadim ini kita tidak sedang ngaji Quran Mushaf secara membaca menafsirkannya tidak, tapi kitab Qadim yang kemudian itu diselaraskan dengan referensi-referensi yang dapat kita jangkau penalarannya atau pembacaannya pada kitab-kitab mushaf, ya. Walaupun tidak semuanya mampu karena perangkat bahasa, perangkat pengetahuan dan perangkat lainnya yang tidak serta-merta sama, ya tidak serta-merta sama karena posisi pada waktu itu adalah pada abad ke-7 atau 8 masih pada waktu itu. Sekarang posisi kondisi pada zaman sekarang tentu ada yang berbeda. Tentunya nanti akan kita bahas bagaimana posisi pada ini dan posisi pada waktu itu, kemudian apa korelasinya. Soalnya kalau tidak begitu, nanti tidak bisa kita bisa memahami. Kemudian yang penting adalah apakah nanti akhirnya yang utama itu kitab Qadim kah atau kitab baharunya atau kitab mushafnya, ya. Yang utama yang harus kita jangkau segi kitab Qadimnya lah, karena kita untuk bisa sampai kepada yang Maha Qadim harus melalui perjalanan-perjalanan Qadim, khususnya adalah kesadaran Qadim, kesadaran roh, kesadaran yang baku, mutlak dan kekal. Inilah hubungan antara kitab Qadim dengan kitab mushaf, yaitu kitab Qadim adalah kitab Qadim yang diberitakan, ya, karena tidak akan mungkin sampai kepada kita tanpa diberitakan, yang itu yang beritanya adalah dibawa oleh Nabi sebagai pembaca atau pembaca gelombang alam Qadim. Sedangkan Quran Mushaf adalah model beritanya, apakah dalam bentuk verbal tulisan atau verbal lisan yang kemudian direpresentasi lagi di verbal lisan menjadi verbal tulisan, ya. Jadi ini, dan di dalam, oleh karena itu di dalam kitab mushaf kita harus bisa menemukan apa keadaan yang terjadi, bukan sekedar membaca dari segi pemahaman literasi kamusnya, tapi harus bisa menemukan apa keadaan yang terjadi, dan tentunya hanya bisa dibaca oleh mereka yang sudah dilengkapi dengan alat membaca gelombang ruh, ya. Alat membaca gelombang ruh yaitu telah diadakan satu treatment ruh yang kedua, wa ayatahu biruhi minhu, surat Mujadilah 22, sebagai perangkat prasyarat untuk bisa menjadi mukmin, sehingga bisa membaca gelombang-gelombang yang sifatnya super atau supra atau ultra, bahkan maha metafisika. Itulah gelombang ruh maha metafisika. Demikian untuk sesi kedua. Ini masih ada masih ada satu sesi lagi. Kita membahas adalah bahwa Al-Quran itu baik Qadim maupun mushaf itu sejatinya menjabarkan perjalanan kesadaran
orang per orang ya, kesadaran akal, rasa dan ruh. Oleh karena di situ nanti setiap karena ini kesadaran adalah akan berkali-kali terjadi kebangkitan kesadaran ya, berkali-kali dari kematian kesadaran akan timbul muncul lagi kebangkitan kesadaran, sehingga akan terjadi kebangkitan berulang kali. Kebangkitan adalah namanya kiamat atau ba'ats ya, bukan kehancuran tapi kebangkitan, walaupun sebelumnya telah mengalami kematian menjadi kebangkitan kesadaran. Kalau kita membaca seperti ini, maka kesadaran manusia bisa berbangkit atau jadi kebangkitan ratusan kali bahkan ribuan kali sepanjang hidupnya ini, sehingga mencapai kesempurnaan kesadaran roh ya, yaitu kesadaran nafsul mutmainnah ya, irjila rabbiki radiyatan mardiyah fathuli fi ibadi fathuli jannati. Itulah paripurna perjalanan akal, perjalanan kesadaran, akal, rasa, dan terminal terakhirnya adalah kesadaran ruh sehingga mencapai keadaan nafsul mutmainnah. Demikian untuk edisi atau sesi yang ke-6 ini tentang dalam rangka untuk membuka prinsip-prinsip dasar tentang kitab Khotim. Mohon maaf atas segala kurangannya. Ilahi anta maksudi wa ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.